Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri kajian ini yang kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, materi pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah hikmah di dalam berdakwah. Hikmah di dalam berdakwah. Di suatu tempat ada seorang pemuda yang baru ngaji, baru kenal manhaj salaf. Dia berkata kepada orang tuanya, "Bapak, Ibu, pokoknya mulai detik ini Bapak Ibu sudah tidak boleh lagi pergi ke dukun. Bapak Ibu sudah tidak boleh lagi melakukan ritual-ritual kesyirikan. Bapak Ibu tidak boleh lagi ikut maulidan, tidak boleh lagi ikut tahlilan, tidak boleh lagi ikut yasinan, tidak boleh lagi nonton TV. Dan Bapak harus panjangkan jenggot, potong celana di atas mata kaki. Dan Ibu mulai detik ini harus pakai cadar." Berapa instruksi itu? Berapa? Gak hitung saya tadi. Ada berapa itu? Demikian instruksi seorang pemuda yang baru ngaji. Ketika diingatkan oleh salah seorang yang sudah lebih lama ngaji, "Ya akhi, antum tuh kalau berdakwah tuh bertahap, harus hikmah satu persatu, jangan asal langsung seperti itu." Kata pemuda tadi, "Loh, ini kan hak.
Bukankah telah disebutkan qulil haqqa walau kana murran? Sampaikanlah yang hak meskipun terasa apa? Pahit. Ini satu kisah. Ada kisah lain bertolak belakang. Seorang juru dakwah yang sangat minim ilmu. Dia ini sering larut di dalam ritual-ritual syirik, acara-acara bid'ah. Bahkan terkadang dia ikut berjoget beserta penyanyi dengan dalih pendekatan kepada masyarakat. Ketika ditanya, kenapa kok Anda itu sampai ikut acara-acara bid'ah, acara syirik, kenapa sampai joget sama penyanyi? Ya akhi, kita tuh harus hikmah dalam berdakwah. Kita tuh harus apa? Hikmah dalam berdakwah. Islam kan rahmatan lil alamin. Demikian seorang juru dakwah dalam tanda kutip. Dua kisah di atas menggambarkan kepada kita adanya dua kubu yang ekstrim dalam memahami kata hikmah. Contoh yang pertama tadi menggambarkan orang yang tidak peduli dengan hikmah. Dan contoh yang kedua tadi menggambarkan orang yang terlalu luas dalam memahami kata hikmah. Dan ini adalah dua kelompok yang salah. Yang betul yang bagaimana? Yang betul adalah sikap tengah di antara dua kelompok tersebut. Yaitu orang yang memahami kata hikmah dengan betul dan mempraktekannya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Dia bukan termasuk orang yang sembarangan dalam berdakwah, tapi dia juga tidak termasuk orang yang terlalu bermudah-mudahan dalam berdakwah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah tepat di dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Itu hikmah. Hikmah adalah tepat di dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Itu namanya hikmah. Dan seseorang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berdakwah dengan hikmah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kalian kepada Allah, berdakwahlah kalian kepada jalan Allah dengan hikmah. Ini jelas-jelas perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seorang hamba tidak mungkin dia akan bisa bersikap hikmah kecuali dia memenuhi 3 pilar hikmah. Berapa? 3 pilar hikmah. Seorang tidak mungkin bisa bersikap hikmah dalam berdakwah seandainya dia belum memenuhi 3 pilar tersebut. Apa? Yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah apa? Ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Seorang tidak mungkin dia akan bisa bersikap hikmah kalau dia tidak punya ilmu. Inilah pentingnya menghadiri kajian. Agar seseorang bisa bersikap hikmah, kunci yang pertama dia harus memiliki ilmu agama yang mumpuni. Kemudian pilar yang kedua adalah bijaksana. Seorang harus bijaksana ketika dia melihat kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya. Ketika dia melihat adanya penyimpangan-penyimpangan, dia harus menyikapinya dengan bijaksana, tidak sembarangan. Dan pilar yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Pilar yang ketiga adalah tidak tergesa-gesa. Bagaimana mungkin seseorang akan menyikapi sesuatu dengan hikmah kalau misalnya dia itu tergesa-gesa dalam menyikapi permasalahan yang ada di sekelilingnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan beberapa contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Karena kata orang Arab, bil misal yattadihul maqal. Penjelasan itu akan jelas kalau misalnya dibawakan contoh. Terkadang ada orang hikmah, kita harus hikmah, tapi kita nggak tahu hikmah itu apa contohnya. Terkadang ada orang mengira sesuatu itu hikmah, ternyata bukan hikmah.
Terkadang ada yang mengira sesuatu itu tidak hikmah, ternyata hikmah. Karena apa? Karena tidak faham apa contoh dari hikmah tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa contoh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita. Yang pertama, contoh hikmah yang pertama adalah mengiringi akidah yang benar dengan akhlak mulia. Mengiringi akidah yang benar dengan akhlak yang mulia. Salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana yang beliau sabdakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh beliau dan Imam Al-Dhahabi dan juga oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akidah atau manhaj salaf itu bukanlah manhaj yang timpang. Manhaj salaf adalah merupakan manhaj yang sempurna. Di antara bentuk kesempurnaan manhaj salaf adalah merupakan manhaj yang mengatur sekian banyak sisi agama. Akidah diatur, ibadah diatur, akhlak juga diatur. Jadi seandainya seseorang memahami bahwasanya manhaj salaf hanyalah akidah, dia keliru dalam memahami. Seandainya ada orang yang memahami bahwasanya manhaj salaf hanyalah ibadah, keliru dia dalam memahami. Seandainya ada orang yang memahami bahwasanya manhaj salaf hanyalah akhlak, dia juga keliru. Yang betul, manhaj salaf adalah merupakan suatu manhaj yang menggabungkan antara akidah yang benar, ibadah yang murni, dan juga akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam menarik seseorang untuk menerima kebenaran. Saya akan bawakan dua contoh. Bagaimana kekuatan akhlak menarik seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dari kafir masuk ke dalam agama Islam. Dan bagaimana akhlak, contoh yang kedua, menarik seseorang dari bid'ah menuju kepada sunnah. Contoh yang pertama, contoh akhlak menarik seseorang dari non-Islam menuju ke dalam agama Islam. Contohnya gak jauh. Kondisi di negara kita. Sebelum penduduk Indonesia memeluk agama Islam, agama apa dulu yang masuk? Hindu dan Buddha. Sebelum Hindu dan Buddha apa? Animisme dan dinamisme. Kemudian Islam masuk, dan saat ini Indonesia menjadi negara yang mayoritas beragama apa? Bahkan disebutkan bahwasanya Indonesia itu adalah negara muslim terbesar di dunia. Tidak ada negara lain yang jumlah muslimnya lebih besar daripada Indonesia. Kok bisa ya? Dari negara yang murni Hindu-Buddha kemudian berubah 360 derajat atau 180 derajat menjadi negara muslim terbesar. Kok bisa? Kita buka buku-buku sejarah, kita dapatkan. Dulu para dai yang mengajak kaum muslimin kaum orang Indonesia untuk masuk ke dalam agama Islam, caranya pakai apa? Pakai pedang, atau pakai bedil. Kamu masuk Islam apa enggak? Kalau enggak, saya tembak nanti. Gitu. Dengan apa? Dengan apa mereka mengajak umat untuk masuk ke dalam agama Islam? Dengan akhlak. Dengan akhlak yang mulia, ratusan juta orang bisa berpindah dari satu agama ke dalam agama yang lain. Contoh kekuatan akhlak. Contoh kekuatan akhlak untuk mengajak seseorang dari bid'ah menuju kepada sunnah. Siapa yang tidak kenal dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dakwah yang penuh hikmah, di mana beliau merintis dakwah tersebut sampai detik ini sudah berapa ratus juta yang mendapatkan berkah dari dakwah tersebut. Di seluruh
penjuru dunia. Mulai dari Afrika, Eropa, Asia, Australia, hampir di setiap negara, hampir di setiap benua, bahkan mungkin hampir di setiap kabupaten yang ada di dunia ini, ada orang yang terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dakwah yang mengajak para manusia untuk memeluk akidah yang lurus. Apa gerangan kunci keberhasilan dakwah beliau? Banyak orang mengira bahwasanya ya karena beliau itu adalah murni mengajarkan kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman salaf. Iya betul. Tapi ada satu sisi yang jarang dikupas. Apa sisi tersebut? Sisi tersebut adalah betapa mulianya akhlak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para muridnya. Saya akan bawakan satu kisah. Bagaimana seorang ahlul bid'ah, musuh berat Wahabi. Karena kan dakwahnya Syekh Muhammad Wahab biasa dikatakan apa? Wahabi. Bagaimana seorang musuh berat Wahabi berubah menjadi pembela dakwah Wahabi. Dikisahkan ada salah seorang ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Isa. Dia ini adalah seorang ulama besar, muridnya pengarang buku Fathul Majid. Fathul Majid yang mengarang siapa? Nah, gimana? Udah lama ngajinya belum ini? Siapa pengarang kitab Fathul Majid? Siapa? Bagus. Syekh Abdurrahman bin Hasan. Itu adalah cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti ini cucunya Syekh Muhammad bin Wahab. Nah, yang akan kita bicarakan sekarang muridnya cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diceritakan Syekh Ahmad bin Isa ini seorang dai, dan dia itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dia berdagang. Apa yang dia jual? Dia jualan kain. Dia jualan kain di kota Mekah. Kalau dia mau kulakan, tahu kulakan antum ya? Kulakan tahu antum? Kulaan, tahu kulaan? Aduh, ini bahasa Jawa ya. Apa bahasa Indonesianya? Apa? Beli dalam jumlah besar. Grosir. Ya, paham grosir antum ya? Ya, untuk dijual lagi. Beli grosir, beli jumlah banyak. Jadi tiap tahun dia itu pergi kota Jeddah, Mekah, Jeddah. Nah, setiap tahun dia itu pergi ke kota Jeddah untuk mengambil kain dalam jumlah besar, kemudian dibawa ke Mekah untuk dijual kembali di kota Mekah. Kebetulan yang jualan di kota Jeddah adalah seorang sufi tulen. Bukannya sufi, apa? Sufi tulen. Namanya adalah Abdul Qadir At-Tilmisani. Namanya Abdul Qadir At-Tilmisani. Dia kalau beli itu kain banyak, harganya itu 1000 juneh. Juneh itu adalah mata uang yang dipakai saat itu, 1000 juneh. Sebagai uang muka dia membayar 400 juneh. Berarti sisanya berapa? 600. Yang 600 ini dia cicil. Dia cicil per bulan sekian puluh atau sekian ratus selama 1 tahun. Sudah perjanjian antara Syekh Ahmad bin Isa dengan At-Tilmisani ini, sudah ada perjanjian. Pokoknya waktu menyicil adalah misalnya tanggal 1 setiap bulan. Jadi setiap bulan Syekh Ahmad bin Isa ini pergi ke kota Jeddah untuk bayar apa? Cicilan. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun tersebut tidak pernah Syekh Ahmad bin Isa terlambat meskipun 1 menit. Jangankan 1 hari, jangankan 1 bulan, jangankan 1 tahun. Ada orang ngutang janjinya 1 bulan dibayar. Dibayarnya kapan? Setelah 1000 bulan mungkin baru dibayar. Ini dia gak pernah terlambat 1 menit sekalipun. Sudah perjanjian ya. Kalau misalnya kamu bayar cicilan itu, kamu bayar tanggal 1 setiap bulan, misalnya jam 9 pagi. Kalau jam 9 pagi dia bayar. Tidak pernah terlambat. Dan itu berjalan selama bertahun-tahun. Akhirnya
At-Tirmizi ini penasaran. Suatu hari dia ketemu sama Ahmad bin Isa, kemudian dia berkata, saya ini, kata Tirmizi, saya ini sudah berinteraksi, sudah bergaul dengan sekian banyak jenis manusia selama 40 tahun. Jadi saya ini udah berdagang selama berapa tahun? 40 tahun. Dan saya udah berhubungan dengan sekian banyak jenis manusia. Namun sampai detik ini saya tidak pernah menemukan orang yang akhlaknya semulia kamu, wahai Wahabi. Ada tutupnya, wahai Wahabi. Jadi selama 40 tahun saya bergaul, saya tuh gak pernah ketemu sama orang yang jujur dan amanah seperti kamu, wahai Wahabi. Kayaknya isu miring tentang dakwah Wahabi itu kayaknya gak benar kayaknya. Kayaknya itu cuma kebencian musuh-musuh kalian. Mereka bilang kalian itu mengharamkan baca sholawat. Begitu dengar seperti itu, Syekh Ahmad bin Isa berkata, Subhanak hadza buhtanun azim. Demi Allah, ini adalah merupakan kedustaan yang luar biasa. Kami itu tidak mungkin mengharamkan baca sholawat. Sedangkan mazhab kami, yaitu mazhab Hambali, itu mengatakan kalau orang tasyahud gak baca sholawat, sholatnya gak sah. Masa orang yang berkeyakinan seperti ini mengatakan sholawat hukumnya apa? Haram, gak mungkin. Yang kami gak suka ialah sikap ekstrim, sikap hulu, terlalu berlebihan, mengangkat Nabi SAW seperti Allah, beristighotsah kepada Nabi, minta kepada Nabi. Itu yang kami gak suka. Akhirnya mulai terbuka diskusi antara Syekh Ahmad bin Isa dengan siapa? Dengan At-Tirmizi. Diskusi tentang tauhid uluhiyah selama 3 hari. 3 hari 3 malam diskusi maraton. Sampai akhirnya At-Tirmizi ini tunduk dan yakin 100% bahwasanya dakwah tauhid yang diusung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah merupakan dakwah yang benar. Kemudian diskusi lagi tentang tauhid asma dan sifat. Kalau tadi tauhid uluhiyah diskusinya selama 3 hari 3 malam. Tauhid asma wa sifat mereka itu berdiskusi selama 15 hari. Antum dakwah sudah berapa hari? Baru ketemu sekali dakwah. Ente itu udah anak omongi berkali-kali. Berapa kali? 3 kali. Mantap sekali. Ternyata baru 3 kali. Ini 15 hari 15 malam diajak diskusi maraton. Sampai akhirnya At-Tirmizi ini berubah. Mulai dari orang yang sangat benci dengan dakwah salafiyah berubah menjadi donatur terbesar dakwah salafiyah yang ada pada saat itu. Dengan apa caranya? Dengan akhlak mulia. Makanya kita sebagai ahlu sunnah tertuntut untuk mempraktekkan akhlak mulia. Betapa banyak orang awam yang terjerat dengan para dai ahlul bid'ah karena kemuliaan akhlak mereka. Banyak orang-orang yang tertarik dengan dakwah karena mulianya akhlak. Makanya kewajiban kita adalah berusaha untuk mempraktekkan akhlak mulia tersebut, apalagi terhadap orang tua. Ini banyak di antara para pemuda, para syabab, yang ketika mereka mengenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika dia mengenal manhaj salaf, akhlak dia terhadap orang tuanya itu tidak berbanding lurus. Ketika dia diperintahkan oleh orang tuanya untuk ngepel rumah, oh maaf bu, saya mau ngaji dulu. Kayaknya itu gak ada waktu untuk ngaji kecuali saat ngepel rumah itu. Ketika disuruh oleh ibunya untuk belanja, oh sorry bu, saya mau baca kitab dulu. Subhanallah. Di mana mulianya akhlak seorang salafi? Akidah salaf atau manhaj salaf adalah merupakan manhaj yang menggabungkan antara akidah yang benar dengan akhlak yang mulia. Dan betapa banyak orang tua, betapa banyak orang tua yang tertarik dengan dakwah salaf bukan karena pintarnya anak untuk beradu argumentasi.
Tapi karena orang tua tersebut melihat ternyata anaknya semakin lama dia ngaji kepada manhaj salaf, dia semakin mulia akhlaknya. Banyak orang-orang yang tertarik kepada akidah salaf bukan karena pintarnya kita beradu argumentasi, bukan. Tapi karena dia melihat semakin lama anaknya mengaji, ternyata anaknya ini semakin berbakti kepada orang tuanya. Orang tuanya sakit, dia pijat. Orang tuanya membutuhkan apa, dia segera mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Orang tuanya memerintahkan anu dan itu yang tidak bertentangan dengan syariat, dia lakukan. Wahai walidi, saya siap melakukan apapun yang engkau perintahkan. Begitulah dampak atau asar yang luar biasa daripada dakwah dengan cara akhlak. Dan itu sudah kita jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan kemarin malam di mana? Di Lombok Timur. Contoh yang kedua, di antara contoh praktek hikmah dalam berdakwah adalah bermuka manis. Bermuka manis dan menebarkan salam. Sebagian orang mengira cirinya salafi adalah seorang yang sangar. Antum tahu sangar? Serem. Jadi kalau ada, sangat disayangkan ada anggapan kalau ingin tahu mana salafi mana bukan, itu orang-orang yang serem-serem itu yang salafi itu. Itu orang yang gak mau senyum itu tuh salafi itu. Ini adalah merupakan cap yang dicapkan oleh musuh-musuh dakwah. Tapi kadang-kadang cap itu benar gitu loh. Kenyataannya memang di lapangan banyak di antara salafin itu yang gak mau senyum sama orang lain. Padahal saya minta dalil satu saja dalil, atau nggak apa-apa 10 nggak apa-apa, setengah dalil yang menunjukkan bahwasannya manhaj salaf itu mengajarkan supaya kita itu bertampang masam. Mana coba? Apa dalilnya? Qurannya mana? Ayatnya, ayat berapa? Surat apa? Hadisnya riwayat siapa? Ada nggak? Ada. Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau oleh Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya kamu kepada saudara kamu adalah sedekah. Masya Allah, sedekah ya akhi. Antum tuh kalau mau sedekah nggak perlu nunggu sampai kaya. Ntar sampai mati nggak kaya-kaya, nggak sedekah antum nanti. Jadi kalau misalnya antum pengen sedekah tanpa mengeluarkan duit, terutama yang miskin-miskin. Kalau yang kaya-kaya sedekahnya jangan cuma senyum aja ya. Yang kaya-kaya sedekahnya pakai duit juga. Kalau misalnya antum, wahai yang miskin-miskin, terutama juga termasuk juga yang kaya-kaya, pengen sedekah banyak-banyak, senyum sama orang lain. Inilah sedekah. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika bertemu dengan para sahabatnya. Diceritakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Ma hajabani Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassama fi wajhi." Kata Jabir, semenjak saya masuk Islam, setiap Rasul SAW melihat saya selalu dia tersenyum. Rasul SAW, orang yang paling paham tentang manhaj salaf. Apa ada orang yang lebih paham manhaj salaf selain Rasul? Siapa yang lebih paham? Tidak ada. Yang paling paham adalah Rasul SAW, karena beliau adalah yang membawa manhaj tersebut. Kata Jarir bin Abdullah, semenjak saya masuk Islam, Rasul itu setiap ketemu selalu senyum. Kebalikannya sebagian ikhwah, semenjak saya ketemu dengan fulan kenal manhaj salaf, setiap ketemu selalu cemberut. Ini kebalikannya dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ustaz, itu yang kita senyum itu kan ahlul bid'ah, Ustaz. Masa kita senyum sama ahlul bid'ah? Siapa itu ahlul bid'ah? Apakah setiap orang yang belum ngaji itu langsung divonis ahlul bid'ah? Tidak, belum tentu. Sekalipun dia itu ahlul bid'ah, katakanlah ya sudahlah, kita katakan mereka itu semuanya tanpa terkecuali ahlul bid'ah. Sekalipun mereka itu ahlul bid'ah, mereka itu masih agamanya Islam apa enggak? Masih Islam apa enggak? Selama seseorang masih beragama Islam, dia masih berhak untuk mendapatkan hak-hak setiap muslim.
Haknya disebutkan banyak. Ada 6 atau ada berapa hak. Kalau sakit harus dijenguk. Kalau meninggal kita harus takziah dan sebagainya. Selama dia masih beragama Islam, dia masih berhak untuk ditunaikan hak-hak sesama seorang muslim. Kecuali dalam satu kondisi. Kecuali seandainya orang tersebut kalau didiamkan akan kembali kepada kebenaran. Ini yang namanya praktek metode hajar. Hajar itu adalah kita mendiamkan seseorang yang bersalah. Kalau misalnya orang tersebut kita hajar, ya, tidak kita senyumi, kemudian kalau salam tidak kita jawab, kalau itu akan menyebabkan dia kembali kepada kebenaran, maka baru boleh saat itu kita menerapkan metode hajar. Kalau tidak, maka kita harus tetap menyesuaikan atau menganggap dia sebagai seorang muslim yang berhak untuk mendapatkan hak-hak seorang muslim. Contoh, ada seorang dai yang dia itu setiap pergi ke masjid, dia selalu melewati pos ronda. Nah, pos ronda. Pos ronda itu adalah tempatnya nongkrong apa? Anak-anak muda. Nah, tempatnya nongkrong anak-anak muda sambil bawa apa? Kita main apa? Main gaple, atau gaple? Nah, main domino. Untung nggak ada botol di situ ya. Kalau botol Sprite nggak apa-apa. Sambil main kita. Jadi setiap dai tadi mau ke masjid, dia selalu lewat pos ronda tersebut. Dan setiap lewat itu selalu ada pemuda di situ. Lagi pada apa? Lagi pada main kartu, main gitar. Kalau antum kayak gitu gimana lewat? Kalau kebanyakan ikhwah lewat orang yang seperti itu, dia itu jalannya lurus saja. Jadi kayak ada apa? Kayak ada sesuatu di depan, di samping mata kanan kiri dia. Kayaknya nggak ada orang nih. Ini bukan orang nih. Ini pos ronda. Jadi kayaknya nggak ada apa-apa, dia lurus saja. Istiqomah. Iya, istiqomah yang salah ini. Istiqomah lurus saja. Gak peduli. Tapi dai tadi enggak. Setiap dia lewat, dia ucapkan Assalamualaikum. Mereka kan malu juga kan. Oh, waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam aja, tapi tetap aja main apa? Main gaple. Gak masalah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, minggu berikutnya mereka mulai merubah. Nanti kalau misalnya Pak Ustadz mau lewat azan, kita jangan di sini. Kita masuk rumah dulu. Nanti kalau misalnya Ustadznya udah lewat, baru kita datang ke sini main gaple lagi. Mulai gak enak mereka. Kalau kemarin masih belum enak, masih merasa gak peduli. Mulai dia ada perasaan gak enak. Ini sudah merupakan perkembangan ya. Antum jangan menganggap itu suatu hal yang remeh, itu sudah perkembangan. Lama-lama begitu salam gitu diucapkan terus satu persatu, mulai pergi ke masjid. Dia biasa orang baru pertama kali ke masjid, dia sholatnya di belakang, takut kelihatan sama yang lainnya. Ini juga pelajaran buat kita ya. Kalau ada orang nggak pernah sholat, kok sekali waktu pergi sholat ke masjid, jangan dilihatin. Jangan apa? Jangan dilihatin. Kenapa? Karena dia itu apa ya? Hatinya bisa rontok gitu. Kok dilihatin? Bayangkan orang segini ngeliatin orang gak pernah ke masjid. Misalnya orang biasa minum, biasa teler, biasa main judi, tahu-tahu pergi ke masjid. Orang kan aneh ya. Aneh memang. Tapi gak usah dilihatin. Saya khawatir kalau dilihatin dia kapok. Wah, saya jadi bintang film saya ini. Kemana-mana dilihatin sama orang. Ke masjid dilihatin, kemana dilihatin. Jangan dilihatin, biarin aja. Bahkan kalau perlu kita sapa. Pertama kali pemuda satu masuk, kemudian diajak pemuda yang lainnya, sampai akhirnya seluruh pemuda yang ada di pos ronda itu semuanya ngaji. Pakai apa caranya? Salam. Gak usah ngomong banyak-banyak, salam saja. Contoh yang lain. Ada seorang dai di suatu daerah dekat daerah saya. Dia ini tinggal di suatu kampung yang banyak preman di dalamnya. Dan preman itu mereka sangat benci dengan dakwah salaf. Pernah suatu ketika kejadian, ada seorang ustadz besar
dakwah salaf itu dibacok dengan pedang oleh preman. Karena saking bencinya, bacok di sini kepalanya. Alhamdulillah ustaznya tidak meninggal. Beberapa saat kemudian, Rois preman, atau Rois preman ya, ketua preman meninggal dunia. Ketua preman apa? Meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh ustadz yang dibacok tadi? Dia bilang sama murid-muridnya, ayo kita takziah. Kita apa? Takziah, kita datangi preman tersebut. Saat itu ketika preman meninggal, yang hadir ya, yang namanya orang meninggal preman, yang hadir ya takziah ya preman-preman semuanya. Kalau ketika preman-preman itu lagi pada takziah, mereka dari kejauhan lihat orang pakai peci putih-putih. Wah, ini orang-orang salafi mau ngapain kesini nih? Mereka lagi masa berkabung ini mau balas dendam, nggak ada waktu lain. Lihatin gitu kan, sampai mereka khawatir juga jangan-jangan balas dendam, ini waktunya nggak pas, ini mereka lagi nggak bawa pedang, lagi nggak bawa. Ternyata apa? Ketika mereka datang, assalamualaikum, kami akan menyolati saudara kita ini. Allahu Akbar. Mulai detik itu para preman itu semuanya atau banyak di antara mereka yang ngaji manhaj salaf. Karena mereka terkesan, oh ternyata kami ini masih dianggap sebagai manusia. Jadi meskipun kami kayak ini masih dianggap manusia, kami masih disolatin oleh mereka. Dan minimal yang nggak ngaji dari sekian banyak preman itu masih ada yang apa? Yang nggak ngaji. Minimal mereka itu tidak memusuhi dakwah salaf. Saya pernah datang ke sana sekali, ke rumahnya Ustadz tadi. Kemudian saat itu saya berjalan sama Ustadz tersebut. Kita lewat perempatan jalan biasa. Di perempatan jalan itu ada nongkrong. Begitu kita belum lewat ini, mereka suruh assalamualaikum Ustadz. Saya bilang siapa ini? Ternyata sini tatonya penuh. Kemudian bawa gitar, bawa ini. Itu siapa tadi? Itu preman. Preman mau salam? Iya. Itu adalah preman yang paling minimal, paling mending di antara mereka. Yang sudah di antara mereka banyak yang sudah ngaji. Itu adalah yang paling parahnya lah. Paling parahnya mau salam. Itu karena apa? Karena akhlak atau menebarkan salam, senyum dan menunaikan hak sesama muslim. Ini contoh hikmah yang kedua. Contoh yang ketiga. Di antara praktek hikmah adalah berdakwah secara bertahap. Berdakwah secara bertahap. Dari yang paling penting, kemudian yang penting. Ini adalah merupakan salah satu cara yang diajarkan dalam Islam untuk berdakwah. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa nasihatnya? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Wahai Mu'adz, yang pertama kali kamu dakwahkan adalah tauhid. Baru kemudian ajarkan sholat dan seterusnya. Jadi yang pertama kali kita harus perhatikanlah dakwah tauhid. Baru setelah itu kita mendakwahkan yang lainnya. Jangan langsung sekali kita ketemu kita sampaikan semuanya. Sampai diceritakan ya, ada seorang raja di Afrika itu yang gak mau masuk Islam gara-gara tahu kalau masuk Islam itu harus dikhitan. Harus apa? Khitan. Padahal dia sudah tua. Kan sakit sekali sudah tua dikhitan kan ya. Gak jadi masuk Islam. Karena apa? Karena dai-nya itu dia gak bijak. Dia bilang kamu kalau masuk Islam harus dipotong kamu itu punya. Gak jadi masuk Islam. Sekarang saya tanya sama antum. Lebih baik raja tadi masuk Islam dalam keadaan tidak dikhitan, atau dia itu tetap dalam kekufuran dan tidak dikhitan? Lebih enak mana? Lebih minimal yang mana? Lebih mending yang mana? Lebih mending dia itu masuk Islam meskipun belum dikhitan. Karena orang yang sudah masuk Islam, dia sudah mendapatkan jaminan atau janji dari Allah untuk masuk surga walaupun dia tidak berkhitan. Karena khitan tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Apa? Ada orang kalau tidak khitan kafir? Tidak ada. Itulah suatu kewajiban yang kalau ditinggal katakan berdosa, tapi tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam.
Inilah perlunya fikih, ya, pemahaman yang benar dalam berdakwah. Kita punya skala prioritas. Yang pertama kali kita dakwahkan adalah apa? Adalah akidah. Kemudian mengajarkan akidah itu caranya tidak pakem harus seperti ini dan seperti tidak. Muatannya adalah akidah, tapi bisa dimasukkan lewat pintu Al-Quran, bisa dimasukkan lewat pintu hadis, bisa dimasukkan lewat berbagai macam pintu. Contoh, memasukkan akidah lewat pintu Al-Quran. Diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala tentang seorang dai di daerah Pakistan. Dia itu ditugaskan oleh gurunya untuk berdakwah di suatu kampung kantong bid'ah. Nah, bukan hanya ya kita markasnya bid'ah lah, markasnya bid'ah di sana. Dia bingung gimana cara memulai dakwah. Ketika dia sampai sana, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang tersebut. Dia memulai dakwahnya dengan mendatangi rumah-rumah penduduk kampung. Dia bilang sama penduduk kampung, "Wahai para penduduk kampung, saya ini pengen ngajari anak-anak Anda baca Quran. Saya pengen ngajari anak-anak Anda baca Quran dan baca tulis. Bayar enggak? Enggak bayar, gratis insyaallah. Lillah." Betul, mereka suka. Nah, gimana enggak suka daripada anak-anak mereka nakal-nakal main kesana kemari, buta huruf, enggak bisa baca Quran, ditawari gratis. Betul. Berbondong-bondong orang tua itu memasukkan anak dia ke musola tempat si ustadz tadi ngajar. Betul, diajari perlahan-perlahan. Kemudian mulai terlihat anak tersebut bisa baca Quran, sudah bisa baca tulis, hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun. Anak-anak yang dulunya nakal-nakal mulai taat kepada orang tuanya. Anak-anak yang dulunya bodoh-bodoh mulai bisa baca Quran. Karena kebetulan Ustadz tadi nggak pernah lupa untuk mengajarkan kepada anak-anak tersebut supaya berbakti kepada orang tua. Jadi sambil diajar ngaji, anak-anak tersebut diajari oleh guru tersebut untuk berusaha berbakti kepada orang. Akhirnya betul, anak itu berubah. Nah, cinta di dalam hati penduduk kampung mulai meninggi. Mereka suka dan cinta sama Ustadz tadi. Kenapa? Karena Ustadz tadi sudah apa? Sudah berjasa. Ibaratnya Ustadz tadi sudah bisa mengambil hatinya siapa? Hatinya para penduduk kampung. Dan pelan-pelan diajarkan, ketika mengajarkan surat Al-Fatihah sampai ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diajarkan bahwasanya kita itu enggak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dimasukkan tauhid lewat Al-Qur'an. Sampai akhirnya datang suatu hari di mana penduduk kampung itu memiliki suatu ritual tahunan yang isinya adalah persembahan kepada selain Allah, syirik besar. Ketika pemimpin adat akan mulai, tahu-tahu ada salah seorang santrinya ustadz tadi yang nyeletuk, "Lah, nggak boleh, itu syirik itu." Apa? Anak kecil biasa. Anak kecil kan langsung tanpa basa-basi ya. Gak boleh itu syirik. Begitu pemimpin adat tadi mendengar ucapan anak kecil tadi, langsung dia marah. Darahnya itu memuncak sampai kepala. Kurang ajar. Kamu itu anak kemarin sore tahu apa? Masa ini acara sudah puluhan tahun kamu katakan syirik? Siapa yang ngajari kamu? Kata anak kecil tadi dengan ringan, yang ngajari saya Pak Ustadz. Pak Ustadz apa? Ya Pak Ustadz itu yang di musola itu. Begitu dengar bahwasanya yang mengajari anak-anak tersebut adalah Pak Ustadz, langsung darah yang sudah sampai ke ubun-ubun itu turun. Wah, ternyata orang yang kita cintai yang mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Apa iya betul? Iya. Kalau nggak percaya, mari kita pergi ke sana. Mari kita pergi. Mereka berbondong-bondong pergi ke musola Ustadz. Sampai di sana, Ustadz tadi dengan tenang berkata, "Ada apa rame-rame? Ada apa rame-rame?" "Ustadz, ini anak-anak ini bilang ritual tahunan kita ini syirik. Apa betul Ustadz?" "Iya betul, memang itu syirik." "Dalilnya apa Ustadz?" "Dalilnya Al-Quran kayak gini, sunnah Nabi kayak gini dan seterusnya."
sampai akhirnya semuanya itu pasrah dan menerima apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut. Kampung yang awalnya adalah merupakan kantong bid'ah dan syirik, mulai saat itu berubah menjadi markas tauhid dan sunnah yang ada di Pakistan. Lama nggak ngajarnya? Lama nggak? Lama. Proses. Kita pun bisa. Antum-antum nanti pulang ke kampung, ajarkan anak-anak baca Al-Quran di TPA-TPA. Kau usah dijelaskan kita ini salafi, kita nih pokoknya kalau masuk ke sini harus jadi salafi. Enggak perlu. Ajarkan dulu Al-Quran, ajarkan dulu sunnah, ajarkan dia baca Al-Quran perlahan. Masukkan akidah salaf. Ajarkan sunnah Nabi SAW. Dengan seperti itu, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, perubahan itu akan ada. Meskipun pelan tapi pasti. Memasukkan akidah lewat Al-Quran. Contoh pintu yang lain, memasukkan akidah lewat hadis. Siapa yang tidak tahu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala? Beliau adalah seseorang yang berjasa sangat besar untuk memasukkan akidah salaf ke Yaman. Yaman ketika beliau masuk adalah merupakan salah satu negara yang dipenuhi oleh orang-orang Syiah. Ketika beliau baru pulang dari Madinah S2, beliau tamat S2 dari Madinah, pulang ke Yaman. Apa yang beliau kerjakan? Yang beliau kerjakan pertama kali adalah mengajarkan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait itu? Keluarganya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang Syiah mengira Ahlus Sunnah itu benci apa? Ahlul Bait. Maka untuk menepis seperti itu, Syekh Muqbil pertama kali dakwah mengajarkan tentang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim tentang keutamaan Ahlul Bait. Sampai akhirnya orang-orang Syiah mulai tertarik pada ngaji orang Syiah. Ketika mereka sudah terperangkap ngaji, sudah terkena jeratnya, baru Syekh itu mengajarkan tentang akidah Ahlus Sunnah pelan sampai diceritakan Yaman 2/3 penduduk Yaman mengenal dakwah salaf dengan cara seperti itu. Jadi kita pun bisa. Jadi mengajarkan akidah apa? Kajiannya apa? Kitab Arba'in Nawawiyah. Akidah kok kitab Arba'in Nawawiyah? Karangannya siapa? Karangan Imam Nawawi, Imam Syafi'i, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Ajarkan gak masalah kitab Arba'in Nawawiyah, tapi ketika menjelaskan hadis tentang innamal a'malu binniyat, tentang ikhlas, ajarkan bahwasanya kita itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan kita masukkan. Ajarkan Riyadhus Shalihin, gak masalah. Ketika membahas tentang hadis, tentang kewajiban untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelaskan di situ bahwasanya ibadah itu harus dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perlahan tapi pasti. Itu adalah contoh yang keberapa? Contoh yang keberapa tadi? Yang ketiga. Contoh yang keempat. Mengutip perkataan ulama Ahlus Sunnah yang dikenal baik oleh masyarakat. Mengutip perkataan ulama Ahlus Sunnah yang dikenal baik oleh masyarakat, dan menghindari untuk menyebutkan nama-nama yang sudah terlanjur dibenci oleh masyarakat. Ulama yang paling dibenci oleh penduduk sini siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa harus kalau kita berdakwah itu kita katakan ini ajarnya Syekh Muhammad bin Wahab? Harus kayak gitu? Nah saya tanya, harus gak? Harus gak? Gak harus. Kenapa gak harus? Karena sejatinya apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sudah didakwahkan oleh para ulama sebelum beliau. Apa yang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 100% sama dengan apa yang didakwahkan oleh para ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya komunitas yang sedang kita hadapi orang benci dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau benci dengan sosok yang bernama Ibnu Taimiyah, maka tidak perlu sebutkan nama-nama tersebut.
Kenapa? Karena sejatinya apa yang mereka bawa adalah apa yang dibawa oleh para ulama sebelum mereka. Apakah harus? Tidak harus. Bahkan diceritakan, ada salah seorang dai pinter di daerah India. Dia itu punya guru. Setiap hari sebelum mulai pelajaran, dia itu membuka pengajiannya dengan doa. Apa isi doanya? Ya Allah, laknatlah Muhammad bin Abdul Wahab. Mulai pengajiannya dengan doa apa? Ya Allah, laknatlah siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Gimana nih? Kurang ajar nggak ini? Ada seorang muridnya yang pintar. Dia tahu nih, dia sudah mulai kenal manhaj salaf nih muridnya. Dia ambil kitab tauhid. Dia ambil apa? Kitab tauhid. Itu karangannya siapa? Syekh Muhammad. Dia sobek apanya? Sampulnya dia sobek. Dia buang namanya Syekh siapa? Muhammad. Tinggal isinya aja. Kemudian dia taruh di mejanya siapa? Di mejanya guru. Setelah selesai ceramah, dia bilang, ini buku siapa ini? Buku siapa? Gak ada yang ngaku, diam saja. Akhirnya dia baca ini. Saya pinjam ya, ini punya siapa? Saya pinjam, saya bawa ke rumah. Di rumah dia baca. Bab ini, bab tauhid, bab ini. Bagus sekali ini. Karangan siapa ini? Keesokan harinya, muridnya datang kepada guru tadi. Dia tanya, Pak Guru atau Pak Ustadz, gimana buku kemarin? Punya siapa itu? Punya saya. Oh, bagus sekali, luar biasa. Itu gimana Pak Guru? Itu enggak bertentangan dengan Quran? Oh, tidak, isinya hanya Quran, hadis, perkataan salaf. Itu luar biasa buku. Pak Ustaz tahu enggak itu bukunya siapa? Enggak tahu, itu luar, itu pasti miliknya ulama besar yang harus kita cintai. Itu adalah milik orang yang setiap hari Anda doakan supaya dilaknat oleh Allah. Siapa? Itu adalah karangan Muhammad bin Abdullah. Astagfirullah. Mulai detik itu, setiap dia mulai pelajaran, dia selalu mendoakan rahmat buat Syekh Muhammad bin Wahab. Kalau dulu mendoakan apa? Supaya dilaknat, sekarang supaya dia apa? Rahmat. Gak harus, ya ikhwan. Tidak harus kita menyebutkan nama-nama orang yang sudah dibenci. Contoh, kalau misalnya kita berhadapan dengan komunitas Indonesia yang mengaku bermadzhab Syafi'i, iya nggak? Iya. Maka kita bawakan perkataan para ulama Syafi'iyah. Contoh, La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain siapa? Ini kan beda sama yang biasa kita pelajari dulu. Kalau dulu kita pelajari apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Antum itu meyakini la ilaha illallah maknanya bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi maknanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu kata siapa? Siapa yang menafsirkan seperti itu? Siapa yang menafsirkan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah? Siapa? Siapa? Saya yakin ada di antara antum yang akan menjawab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau antum ajarkan seperti ini depan masyarakat, mereka baru dengar namanya Syekh Muhammad, oh Wahabi kamu, keluar kamu. Sampai ada di Jakarta, naudzubillah min dzalik, waspadailah gerakan PKI dan Wahabi. La haula wala quwwata. Wahabi dijejerkan dengan PKI. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu di baliho besar di samping jalan. Saking bencinya mereka. Nah, sekarang la ilaha illallah yang menafsirkan la ilaha illallah, menerjemahkan la ilaha illallah dengan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, itu siapa? Sudah ditafsirkan seperti itu oleh para ulama Syafi'iyah jauh sebelum lahirnya seorang yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa? Di antaranya adalah Imam Al-Baghawi, ulama Syafi'iyah terkenal, Al-Baydawi, As-Suyuti,
Asy-Syarbini, dan masih banyak ulama Syafi'iyah lainnya yang menafsirkan seperti itu. Dan ini kalau kita sampaikan kepada masyarakat, oh ternyata ulama Syafi'iyah juga sama. Iya, sama. Bukan ajaran yang ditetuskan pertama kali oleh Syekh Muhammad, bukan. Contoh yang lain, ngalap berkah dari kuburan. Nah, usap-usap kuburan. Di sini masih banyak ya? Masih banyak. Itu siapa yang mengharamkan? Syekh Muhammad. Yang mengharamkan Syekh Muhammad. Di mana? Di kitab Tauhid. Padahal kalau antum mau buka kitab Ihya Ulumuddin, karyanya siapa? Al-Ghazali. Karyanya Al-Ghazali. Di situ disebutkan oleh beliau, fa innal massa wat taqbila lil masyahidi 'adatul yahudi wan nasara. Mengusap-usap kuburan dan mencium-cium kuburan itu adalah merupakan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang ngomong? Imam Ghazali dalam kitab apa? Ihya Ulumuddin. Jadi gak perlu kita bawakan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini loh, ini Hujjatul Islam menurut kalian. Ini loh bukunya ini. Baca. Inilah merupakan salah satu cara kita untuk menarik hati orang. Contoh yang lain. Allah di mana? Di atas ars. Siapa yang ngomong? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lagi. Kalau kita mau menjelaskan bahwasanya Allah itu di atas arsy, bawakan perkataan ulama yang mereka agungkan. Siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dialah pencetus madhab Asy'ariyah. Asy'ariyah itu adalah merupakan madhab yang di Indonesia mayoritas penduduk Indonesia itu memeluk madhab ini. Pendirinya itu pernah berkata dalam kitabnya Risalatun ila Ahli Tsaqr, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, wa ajma'u ala annahu ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi. Para ulama telah berijma' bahwasanya Allah itu berada di atas langit, di atas arsy. Siapa yang ngomong? Imam mereka. Ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan komunitas Syafi'iyah, jelaskan bahwasanya para ulama mazhab Syafi'i itu benci dengan syirik, benci dengan bidah dan seterusnya. Ini contoh yang keberapa? Yang keempat ya. Berikutnya, waktu sangat terbatas. Contoh yang ke-10. Contoh yang apa tadi? Kelima ya. Sekarang ke berapa? Ke-6. Ke-6 atau ke-5? Ke-5. Ini matematika antum berapa ini? Ke berapa? 5. Contoh ke-5. Tidak harus menyebutkan nama tokoh atau kelompok yang menyimpang ketika kita mentahdir mereka. Tidak harus menyebutkan nama kelompok atau nama orang ketika kita mentahdir umat dari penyimpangan mereka. Tahdir yaitu mengingatkan umat dari kesesatan kelompok yang sesat atau dari person atau tokoh yang sesat, itu adalah wajib hukumnya. Tahdir mengingatkan umat dari kesesatan kelompok yang sesat atau tokoh yang sesat, hukumnya wajib. Tapi bagaimana caranya? Apa normanya? Ini yang perlu kita ketahui. Di antara norma yang diajarkan di dalam Islam ketika kita menjelaskan kesesatan suatu kelompok, di antaranya adalah tidak harus menyebut nama. Kecuali seandainya diperlukan. Ya, tidak harus menyebut nama kecuali apa? Seandainya diperlukan. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau mendengar ada di antara para sahabatnya yang melakukan kesalahan, beliau naik ke atas mimbar dan beliau berkata, "Ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza." Apa artinya? Kenapa ada sebagian orang yang melakukan ini dan itu?
Apa kata Nabi? Kenapa ada apa? Sebagian orang. Nabi sebut nama nggak? Sebut nama nggak Nabi? Tidak sebutkan namanya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketika mentahdir tidak harus menyebutkan nama. Sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi sendiri dalam Sahih Muslim. Tapi seandainya memang dibutuhkan, nggak masalah menyebutkan nama. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah tidak harus. Ketika mentahdir itu menyebutkan nama, tidak harus. Dan terkadang malah ketika menyebutkan nama, orang menjadi tidak mau menerima kebenaran yang akan disampaikan. Contohnya adalah apa yang dipraktikkan oleh seorang ulama besar Ahlus Sunnah abad ini yang bernama Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Beliau pernah suatu ketika berdakwah ke sebuah negara di salah satu benua Afrika, yaitu negara Nigeria. Banyak persamaan antara Nigeria dengan Indonesia. Sama-sama negara muslim besar dan sama-sama sufinya kental. Nah, itu persamaan antara Nigeria dengan Indonesia. Perbedaannya apa? Sana hitam, sini putih. Yang putih, nah, yang hitam itu lebih hitam. Nah, itu di antara apa? Perbedaan, di antara persamaan antara Nigeria. Dan di sana yang namanya tarekat sufi itu sangat kental. Terutama tarekat Tijaniyah dan tarekat Qadiriyah. Dan di antara bentuk kesesatan para pengikut tarekat di sana, mereka itu meyakini syekh tarekatlah yang akan menyelamatkan mereka di akhirat. Pokoknya kalau sudah ikut tarekat sudah akan pasti masuk ke mana? Surga. Itu kesesatannya. Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syanqiti ini berdakwah di negara seperti itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau memulai ceramahnya dengan memotivasi kaum muslimin untuk memperbanyak amal saleh. Dia jelaskan kita itu harus banyak beramal. Disebutkan dalilnya dari Quran, dari hadis Nabi SAW. Kemudian kata beliau, yang akan bermanfaat buat kita pada hari akhirat itu bukan harta, bukan kedudukan, bukan kedekatan kita dengan seseorang, bukan. Yang akan bermanfaat buat kita di alam akhir adalah amal yang kita kerjakan. Jelas Pak. Kata beliau, saya akan membawakan contoh bagaimana istrinya atau bagaimana Nabi Nuh, putranya masuk ke dalam agama Nabi Nuh apa enggak? Enggak. Di akhirat bagaimana? Di akhirat Nabi Nuh tidak bisa memberikan bantuan kepada putranya karena putranya tidak mau apa? Memeluk agama Allah. Kemudian diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menyelamatkan bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menyelamatkan bapaknya sendiri. Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan siapa? Istrinya sendiri. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah berkata, ya Fatimah, wahai Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putriku, saya itu tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah untukmu kalau engkau itu tidak beramal. Jelas seperti itu. Sudah sampai selesai. Itu ceramah, satu ceramah selesai. Dan sama sekali tidak menyinggung syekh tarekat anu, tarekat, sama sekali tidak. Begitu selesai pengajian, semuanya pada pulang. Datang seorang tua pakai tongkat. Syekh, ya ada apa? Kamu itu sudah menghancurkan berhala-berhala yang ada di Nigeria. Wah, masa? Di Nigeria ada berhala? Pura-pura nggak tahu saya. Saya pura-pura di Nigeria. Iya. Seandainya para nabi saja tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang terdekatnya, bagaimana mungkin syekh-syekh tarekat tadi itu bisa memberikan manfaat kepada siapa? Pengikutnya. Begitulah, tanpa menyebutkan nama, Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti bisa menghancurkan berhala-berhala yang berupa syekh-syekh tarekat itu di Nigeria. Tanpa sebut nama. Maka kita pun bisa. Kita bisa menjelaskan kesesatan kelompok, bisa menjelaskan kesesatan ahlul bidah tanpa menyebutkan namanya. Tidak harus.
Tidak harus kita menyebutkan fulan, si anu, tuan guru anu sesat, gak perlu, gak harus. Kemudian kita jelaskan tarekat anu, gak harus. Tidak harus, bukan berarti tidak boleh. Nanti jangan salah paham. Wah, Ustaz ini ngajari gak boleh nih. Tidak harus, artinya apa? Tidak harus, tidak wajib kita nyebutkan nama. Yang penting intinya adalah seseorang menerima kebenaran. Itulah yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kata beliau, yang penting umat menerima kebenaran. Itulah tujuan utama kita. Adapun menyebutkan nama itu adalah sarana. Seandainya kita bisa mencapai tujuan tersebut tanpa melalui sarana itu, maka itu tidak masalah. Ini contoh yang keberapa? Contoh yang kelima. Contoh yang keenam. Mengikuti kebiasaan masyarakat. Selama hal itu masih diperbolehkan oleh agama. Mengikuti kebiasaan masyarakat selama itu masih diperbolehkan oleh agama. Kasih garis bawah tebal-tebal di atas kata saya apa? Selama masih diperbolehkan oleh agama. Nanti kalau enggak, nanti antum pikir anak ngajarkan supaya hadir maulid, hadir yasinan. Bukan. Selama masih apa? Diperbolehkan oleh agama. Contohnya apa? Antum ketika tidak bermasyarakat, antum pada hadir yasinan tahlilan enggak? Hadir enggak? Antum hadir yasinan tahlilan enggak? Enggak. Tapi kalau antum diajak kerja bakti untuk membersihkan got di RT, ikut enggak? Benar nih? Benar nih? Enggak. Kenapa? Karena mereka ahlul bidah. Iya. Ini keliru. Yang betul, ikuti kegiatan kemasyarakatan selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kerja bakti bertentangan dengan ajaran Islam? Coba sebutkan dalil satu saja yang mengharamkan kerja bakti. Hah? Bersihkan got haram nggak? Nggak haram. Kenapa nggak ikut? Disinilah salah satu cara kita untuk menarik hati masyarakat adalah kita berbaur dengan mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak masalah, bahkan lebih dari itu. Terkadang diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan beberapa amalan yang hukumnya sunnah. Meninggalkan beberapa amalan yang hukumnya sunnah kalau dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Amalan sunnah itu amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan apa? Tidak berdosa ya. Jangan campur-campur. Ada sunnah bermakna akidah, ada sunnah bermakna mustahab. Ini yang saya maksud di sini, mustahab ya. Maksudnya kalau dikerjakan itu apa? Dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak berdosa. Ini yang saya masukkan di sini. Ya, ini perlu saya tekankan supaya nanti nggak salah paham ya. Ya. Bahkan diperbolehkan bagi kita untuk meninggalkan suatu amalan yang hukumnya sunnah kalau penerapannya menimbulkan fitnah. Apa fitnah? Gejolak di masyarakat. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laula hadatsatu ahdi qaumika bil kufri atau qaumiki bil kufri lanaqattul Ka'bah wa la ja'altuha ala asasi Ibrahim." Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu itu baru masuk Islam, orang-orang Quraisy baru masuk Islam, niscaya Ka'bah ini akan saya hancurkan, kemudian saya akan bangun lagi seperti bangunan awal dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah yang ada sekarang itu tidak sama persis dengan Ka'bah yang dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kehabisan duit orang Quraisy. Kehabisan duit untuk membangun seperti apa? Apa yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya cuma sampai seperti itu yang kita lihat sekarang. Merubah Ka'bah supaya seperti kembali Ka'bahnya kayak Nabi Ibrahim, itu sunnah gak hukumnya? Sunnah gak? Sunnah. Oleh Nabi ditinggalkan. Kenapa? Karena Nabi khawatir seandainya itu dipraktikkan, nanti orang-orang Quraisy itu akan murtad. Mereka akan apa-apa dirubah oleh Muhammad, sampai Ka'bah aja dihancurkan sama Muhammad. Mereka gak paham, karena mereka baru masuk Islam. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya diperbolehkan meninggalkan sesuatu amalan yang hukumnya sunnah seandainya akan mengakibatkan fitnah.
Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama besar. Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Hafidh Az-Zailai, Al-Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahumullah ta'ala. Mereka semuanya menjelaskan apa yang saya jelaskan di atas. Apa Ustaz contohnya sunnah yang kadang akan barangkali menimbulkan fitnah? Mudah. Sholat pakai sandal. Sunnah enggak? Sunnah enggak sholat pakai sandal? Hah? Sunnah. Sholat pakai sandal itu sunnah. Sekarang kalau antum praktek masuk ke masjid kampung sana pakai sandal gimana? Ada ikhwan baru ngaji, diajarkan sama ustadznya, bahwasanya ini diantara sunnah Nabi SAW yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin pada zaman ini adalah sholat pakai sandal. Nabi pernah sholat pakai sandal, betul. Nabi pernah sholat pakai sandal. Begitu dengar kayak gitu, dia langsung tok pulang ke rumah pakai sandal masuk ke masjid. Wah, orang-orang sudah apa? Melihat orang pakai sandal, wah langsung dikeprui ya, atau dikeprui ya. Pukul sampai pulang tinggal apa? Tinggal sandal, bukan tinggal nama. Pulang tinggal sandal. Nah, itu adalah salah satu contoh meninggalkan amalan yang hukumnya sunnah karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Contoh yang lain, mengeraskan basmalah ketika membaca Fatihah saat sholat, boleh nggak? Kok diam semuanya? Boleh nggak? Hah? Boleh? Bener nih? Apa dalilnya? Nah, kalau sudah bicara masalah dalil ini perlu, boleh. Boleh mengeraskan basmalah. Dalilnya apa? Dalilnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Ibnu Katsir, Ad-Daruqutni, Al-Khatib, Al-Baihaqi. Berapa orang itu yang mensahihkan? Banyak sekali. Dari hadis Nu'aim bin Al-Mujammir, kata beliau, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an." Kata Nu'aim bin Al-Mujammir, saya pernah sholat di belakang Abu Hurairah dan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim keras, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Loh, itu kan perbuatannya Abu Hurairah, Ustaz. Tunggu, belum selesai. Kata Abu Hurairah setelah salam, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah." Demi Allah, saya itu orang yang sholatnya paling persis dengan sholatnya Rasul SAW. Bersumpah Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah pernah melihat Rasul sholat, bismillahnya diapakan? Keraskan. Boleh. Terus yang sir boleh? Boleh juga, karena sama-sama punya dalil. Sama-sama punya dalil dan dalilnya kuat. Boleh dua-duanya. Apa Ustaz akan menimbulkan fitnah kalau kita itu enggak bismillah keras? Oh, subhanallah. Pernah kejadian teman saya baru pulang dari Madinah. Dia ngimami di masjid. Allahu Akbar. Bismillahnya pelan. Kemudian dia Alhamdulillahirabbil alamin. Baru makmumnya dengar dia itu enggak ngeraskan basmalah, langsung saat itu ada yang mufarakah. Langsung dia batalkan sholatnya dan dia berkata, enggak sah, enggak baca basmalah. Batalkan sholatnya, bayangkan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mendengar imamnya itu mengeraskan basmalah. Masalah basmalah itu banyak orang yang sangat sensitif. Jadi kita diperbolehkan, enggak masalah. Ini contoh yang lain. Tidak berpenampilan beda dengan masyarakat. Ini maaf saya ulangi lagi, ya, karena pernah disampaikan oleh salah seorang ustaz, tapi mungkin belum masuk. Ya. Tidak harus berpenampilan beda dengan masyarakat. Ini jangan dipahami nanti akhwat ini masyarakatnya pakai levis, nanti akhwatnya pakai levis nih, ya. Apa nih akhwat nih? Jangan dipahami seperti itu ya. Yang saya maksud ini adalah selama pakaian di masyarakat itu masih diperbolehkan oleh syariat.
Selama pakaian itu masih diperbolehkan oleh syariat, tidak masalah kita memakai pakaian yang umum di masyarakat. Siapa yang mengatakan seperti itu? Para ulama besar, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Allamah Ibnu Aqil, Al-Allamah Muhammad As-Safarini, Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semuanya mengatakan seperti itu. Sekarang siapa yang mengatakan kita harus tampil beda? Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya yang mengatakan kita harus tampil beda? Apa contohnya Ustaz? Pakai peci, pakai songkok hitam. Nah, boleh nggak Ustaz pakai songkok hitam? Boleh. Sekarang saya tanya, yang mengatakan nggak boleh pakai songkok hitam, dalilnya mana? Nah, sekarang saya balik tanya, mana dalilnya? Qurannya mana? Surat apa? Ayat berapa? Hadisnya riwayat siapa? Mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Jadi boleh seorang pakai songkok hitam. Nah, jadi jangan dikira gak boleh. Ustaz kok gak pakai songkok hitam? Saya tahu kondisinya. Saya tahu sikon. Sekarang saya berhadapan dengan orang yang kebanyakan pakai songkok putih. Makanya saya pakai songkok apa? Putih. Karena kebanyakan pakai putih. Kalau saya pakai songkok hitam, saya beda sendiri. Tapi kalau saya mengisi di tempat orang yang gak biasa pakai songkok putih, maka saya akan pakai songkok hitam. Kemarin ketika saya ngisi di Lombok, mana? Lombok Timur. Nah, ada pertanyaan masuk. Kata dia, Ustaz, saya pernah dengar dakwahnya Ustaz di radio yang judulnya Hikmah dalam Berdakwah. Ustaz pernah ngisi pengajian di Masjid Agung dengan pakai baju batik dan peci hitam. Apakah ini bukan termasuk pelin-pelan? Anak gak sempat baca ini, maka saya baca sekarang. Ini bukan pelin-pelan ya akhi. Ini adalah tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ketika kita itu pakaiannya sama dengan masyarakat, itu akan sangat mudah untuk menarik hati masyarakat. Kenapa? Karena dia merasa tidak beda dengan kita. Nah, dia merasa tidak ada jeda, tidak ada jarak antara kita dengan dia. Wallahi saya pernah menyampaikan kepada sekian banyak orang. Saya ngisi di Masjid Agung di Purbalingga di sana. Saya punya jadwal rutin. Di antara yang hadir pengajian saya adalah salah seorang guru besar perguruan tenaga dalam. Nah, tahu tenaga dalam? Namanya apa? Honggo Termo. Orang dari namanya sudah, wah ini kayaknya udah. Dan itu guru besar, sudah puluhan tahun mau hadir pengajian seperti ini. Anaknya guru besar itu sudah ngaji salaf. Sudah ngaji salaf. Dia bilang sama bapaknya, Pak, Ustadz Abdullah itu salafi juga loh kayak saya. Nah, artinya anak ini pengen mencari mencari pembenaran. Saya itu nggak salah Pak. Itu Ustadz yang bapak hadir itu juga salafi. Enggak salafi itu. Itu apa Pak? Itu nasionalis itu. Hanya karena apa? Hanya karena peci hitam seorang mau hadir pengajian. La haula wala quwata illa billah. Kalau hanya dengan mengorbankan peci orang mau hadir, wallahi saya akan pakai peci hitam selamanya. Nah, kenapa? Karena itu menarik hati seseorang untuk masuk ke dalam dakwah salaf. Contoh yang lain, anak pernah ngisi pengajian di suatu musholla. Kebetulan salah satu yang hadir itu adalah orang mu'allaf. Orang baru masuk apa? Islam. Ketika dia masuk ke situ, diajak sama temannya yang sudah ngaji salaf, diajak untuk hadir ke pengajian salaf. Ketika dia masuk, dia pandang, semuanya pakai peci putih ya. Akhirnya dia bilang sama temannya, kok semuanya sudah haji ya di sini? Orang mu'alaf paham, maklum dia kan belum paham kalau peci putih itu dipakai. Ini antum sudah haji semua belum? Dia tuh pahamnya kalau orang pakai baju putih itu sudah apa? Sudah haji. Dia bilang, wah, saya ini malu saya kalau ngaji lagi di sini. Semuanya sudah haji. Saya nggak mau lagi hadir ke sini. Apa kata temannya? Kamu jangan seperti itu, lihat tuh ustadznya tuh. Pakai baju putih atau baju hitam? Oh iya, ustadznya juga pakai baju hitam. Berarti ustadznya belum haji ya? Akhirnya mu'alaf tadi mau ngaji lagi besoknya. Andaikan saat itu saya pakai baju putih, mungkin dia gak mau ngaji. Itulah wahai ikhwan, tidak harus berpenampilan beda dengan masyarakat ya. Dan itu bukan termasuk tasyabbuh.
Tasyabbuh itu artinya kita melakukan sesuatu yang merupakan ciri khas keagamaan kelompok. Peci hitam itu bukan ciri khas keagamaan Ahlul Bidah, bukan. Itulah peci nasional, peci orang Indonesia. Itu bukan tasyabbuh. Nah, tasyabbuh itu kalau orang memakai sesuatu kita langsung bisa menghukum itu, memvonis itu adalah Ahlul Bidah, itu orang kafir, kayak salib. Salib. Kalau orang pakai kita langsung tahu ini pasti orang apa? Kristen. Itu tasyabbuh contohnya. Ya. Memakai sesuatu yang merupakan kekhususan dari kelompok atau agama tertentu, yang itu merupakan termasuk bagian dari agama. Itu namanya tasyabbuh. Kalau memakai sesuatu yang biasa dipakai oleh semua orang, muslim, non-muslim, ahlul bid'ah, non-ahlul bid'ah, itu bukan termasuk tasyabbuh. Itu boleh. Ya, itu boleh. Kemudian contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir dari hikmah adalah berusaha untuk bersabar dan tidak terburu-buru segera untuk memetik buah dakwah yang kita rintis. Jalan dakwah itu jalan yang panjang, yang penuh dengan onah dan duri. Jadi kita jangan berharap atau jangan selalu tergesa-gesa kapan mereka akan mendapatkan hidayah. Lombok bisa seperti ini berapa tahun? Ustaz Husni, Tuan Guru Husni, berapa tahun beliau berdakwah di kota Lombok ini atau di Pulau Lombok ini? Mulai dari tahun 90 sampai sekarang. Baru kita melihat buahnya sekarang. Itulah merupakan perintisan dakwah yang jauh panjang. Dan beliau naik gunung, turun gunung, masuk ke mana. Beliau tidak pernah lekang, terus berdakwah dengan penuh kesabaran. Dan nahsabu kadzalik, beliau mukhlis, ikhlas dalam berdakwah. Lihat bagaimana hasilnya ketika orang bersabar. Bahkan diceritakan bahwasanya beliau pertama kali pulang dari Mekah disuruh ngimami beliau. Disuruh apa? Ngimami. Dan dia, waduh, ini ngimami mesti zikir bareng-bareng ya. Nah, karena kebiasaan masyarakat saya itu apa? Zikir bareng-bareng. Beliau ngimami. Setelah ngimami, beliau menghadap pada makmumnya, dia berzikir dengan suara yang keras. Zikir sendiri dengan suara yang keras, enggak apa-apa. Zikir sendiri suara keras. Makmumnya mikir beliau ini sedang mimpin apa? Zikir. Padahal tidak. Beliau sedang zikir sendiri. Sudah kayak gitu beliau buka buku fikih, ya, diajarkan, dibaca di situ. Dibaca kemudian didengarkan. Di situ disebutkan ternyata bahwasanya zikir jama'i, zikir bareng-bareng sudah sholat itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian dia bilang sama jamaahnya, oh para jamaah, kelihatannya menurut buku ini, buku kita ini, zikir kayak gini nih gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Langsung ada jamaah yang bilang, Tuan Guru kalau kayak gitu kita gak usah pakai cara kayak gitu lagi. Betul, mulai detik itu mereka gak pakai cara zikir bareng. Perlahan beliau berdakwah, sampai buahnya bisa kita rasakan sekarang. Jalan dakwah adalah merupakan jalan yang panjang. Tidak seperti seorang itu membalikkan tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum." Kalian dulu seperti itu, kemudian kalian mendapatkan hidayah. Dulu sebelum kita mengenal manhaj salaf ini, bagaimana kita? Sama kayak mereka. Kita terjerumus kepada bid'ah, naudzubillah, kita melakukan kesyirikan, kita melakukan sekian banyak khurafat. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, sekarang orang-orang yang ada di hadapan kita seperti kita dulu. Dulu kita nggak suka kalau langsung dipaksa supaya masuk manhaj salaf. Kita nggak suka dulu. Begitu pula orang lain yang sekarang mereka orang-orang awam, mereka juga nggak suka kalau kita tergesa-gesa, kita paksa dia. Tidak. Jadi bandingkan dengan diri kita, berkacalah kita. Kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Kita juga berusaha supaya orang lain mendapatkan hidayah. Dengan kita mengingat masa lalu kita, maka kita akan termotivasi untuk bersikap hikmah dalam berdakwah, bersabar dalam berdakwah sampai kita menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, silakan.